Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Kecamatan Tangsel, Bapak Haji Matahari Lutfi, Bapak Mudin, wali, dan calon pengantin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang sumuk ya. Mudah-mudahan walaupun sumuk kita tetap semangat, terutama calon pengantinnya. Saya lihat ini senyum-senyum, berarti bisa menandakan semangat. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah pada pagi hari ini bisa melaksanakan satu tahapan gitu, sebelum jenengan nanti akan diangkatkan pada tanggal yang jenengan sepakati. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan yang resmi yang harus KUA lakukan karena memang begitulah aturan yang diatur oleh pemerintah. Jadi dalam kesempatan ini paling tidak ada dua agenda. Yang pertama adalah nanti rapat, yang kedua adalah pembinaan calon pengantin. Rapat itu adalah cross check data. Cross check data, jangan sampai data jenengan itu ada yang salah. Terkadang data antara akte, antara KK, antara ijazah kadang-kadang tidak sama, maka perlu di cross check. Kadang-kadang ada yang namanya Muhammad, di akte kelahirannya Muhammad, di ijazahnya Muhammad, di kakaknya Muhammad. Sudah beda kan? Nanti di KUA itu yang jadi patokan adalah KK. Jadi jenengan datanya yang dipakai nanti adalah KK. Kami KUA itu menggunakan KK sebagai dasar untuk menulis di buku nikah. Kalau kakaknya tidak benar, maka jenengan punya kesempatan untuk merubah kakak. Kalau tidak ada kesempatan, wis Pak, wis meneh kok nikah yo, wis gak apa-apa. Wis meneh nikah, berarti nanti jenengan kalau sudah menikah bisa dirubah buku nikah. Ya. Gitu. Jadi kami itu patokannya adalah kakak. Kalau kakaknya namanya Muhammad, terus aktenya Muhammad, yang benar itu Muhammad, maka tetap nanti yang kami tulis di buku nikah adalah Muhammad. Dari kakak. Kenapa kakak yang dipakai dasar? Karena di kakak itu adalah nik. Di kakak itu ada niknya. Dan karena kita berbasis online, ya gitu. Karena kita penduduk Indonesia itu berbasis online datanya, maka yang kita jadikan patokan adalah kakak. Begitu nik jenengan masuk ke daftar, maka data jenengan sudah muncul. Hadirin, itu rapat. Selain itu, rapat juga penting untuk mengcross-check wali. Wali jangan sampai keliru. Ini sedaya ayah semua ini, ayah kandung semua ini. Ayah kandung semua? Boten jenengan? Kakak kandung. Ayahnya? Oh, almarhum. Ini konsep data.
tentang wali. Kenapa wali perlu dicek? Karena ada sebagian calon pengantin itu kadang-kadang merasa ribet dengan wali, kemudian cari wali yang gampang. Umpamanya suami istri sudah pisah, yang bapaknya sudah jauh, gitu, yang anaknya ikut ibunya menikahkan, kemudian bapaknya dipateni, dianggap mati. Pak, bapaknya sudah meninggal Pak, padahal masih ada. Kayak seperti ini nggak boleh. Walaupun sudah nggak pernah ketemu gitu, itu tetap nggak bisa kemudian pindah ke wali yang lain. Kalau memang benar-benar nggak ketemu wali hakik, karena benar-benar masih hidup. Nah ini proses tentang wali. Karena jika walinya itu keliru, tentu nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, hubungan suami istri tentu tidak sah. Nah itulah pentingnya rapat. Maka jangan kemudian yang berpikiran kok ate ngono bareng, cek ributke sih kau apa aja iki. Kok boten ribet-ribet. Nah, karena memang ini aturan yang harus kami lakukan. Justru ketika ada KUA tidak melakukan seperti ini, tidak melakukan rapat, itu melanggar aturan. Nah itu pentingnya rapat. Kemudian pembinaan juga penting. Kenapa harus ada pembinaan calon pengantin? Di setiap rapat seperti ini terus saya sampaikan bahwa angka perceraian di Indonesia ini sangat tinggi. Oke Bapak Ibu, di Gresik itu setiap tahun naik terus angka perceraiannya. Di Panceng itu setiap bulan angka perceraian yang sudah diputus oleh pengadilan agama itu antara 6 sampai 12 kasus perceraian setiap bulan. Gresik Panceng, khusus Panceng 6 sampai 12. Kami setiap bulan itu kan menerima laporan dari pengadilan agama. Nah, ini yang sudah diputus, belum lagi yang belum diputus. Ada kadang-kadang di Malaysia nggak pulang-pulang, nggak diurusi bujune, nah itu lebih banyak lagi. Nah, di Gresik kemarin itu, bukan kemarin, ada beberapa bulan itu ada teman yang meneliti ketika di pengadilan agama itu meneliti, ternyata banyak sekarang di Gresik itu istri menggugat cerai suami. Jadi istri Pak sekarang yang banyak menggugat cerai. Kalau dulu itu yang paling banyak suami yang mentalak istri. Sekarang tidak, terbalik. Sekarang itu istri menggugat cerai suami. Itu di Gresik sekarang. Dan faktor terbanyak itu adalah ekonomi. Bojone ngrasa kurang nafkah. Mbok kurang nafkah, mbok kurang akeh. Itu di Gresik. Nah hadirin, maka kami ingatkan di sini bahwa terutama yang calon pengantin, nanti jenengan ketika sudah membina rumah tangga itu jangan dibayangkan bahwa rumah tangga itu selalu enak. Kalau betul gede nih, gitu, kok dibedah-bedah ngono, tak semangat enggak. Rumah tangga itu enak, tapi juga ada tidak enaknya. Enak itu mesti biar gak enak, wong turu ya ono sing mangan ono sing bulan tapi iya pemandangannya murah marik berdua enak toh.
ora ono sing ganggu. Mono tuwa lho gak wani ganggu. Paling masuk itu sudah kancingan lawan lho mak kira digodhong. Sedina nek kamar kira digodhong. Paling yo. Ya wis pancen iku, pancen. Enak. Masih bojone duwe wedang mestine dikeki gula kliru ngekeki uyah. Bakal muring-muring sing lanang paling yang guyung nek. Ada menonton. Tapi itu awal-awal. Seperti itu biasanya hanya awal pernikahan. Tapi selanjutnya biasanya kemudian muncul berbagai macam permasalahan. Bagaimana nggak muncul permasalahan? Dua pribadi yang berbeda dijadikan satu kamar. Jangan beda. Laki-laki perempuan beda. Karakternya beda. Laki-laki punya karakter khusus, perempuan punya karakter khusus. Beda. Dua pribadi yang beda dijadikan satu kamar, tentu banyak perbedaan. Nah, banyak perbedaan ini kalau tidak dipahami tentu banyak masalah. Sing siji masalahnya pengen pedes, sing siji gak senang, itu jadi masalah. Sing lanang doyan pedes, sing wedok gak doyan pedes. Sing lanang barang icip masalah opo, masalah kan rasane. Gitu. Kowe iso makan apa itu? Nah, kalau nggak dipahami, yang muncul seperti itu. Maka karena dua pribadi yang beda dijadikan satu, jalan satu-satunya adalah saling mengalah. Yo kene masa yo dipedesi titik, sing lanang ben iso ngrasakno pedes, sing lanang yo memahami bahwa bojone gak seneng pedes, yo gak apa-apa gak nemen pedes kan saling mengalah. Hadirin, terutama hadirin, karena tadi faktor Inggrisnya itu yang terjadi perceraian itu banyak faktor perempuan yang menggugat cerai, maka saya berpesan kepada terutama yang perempuan, gitu, tatalah keluarga dengan nanti itu dengan aturan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada laki-laki tungkakul mar'atu lihat perempuan itu dinikahi 4 hal. Cantiknya, wis pilihan lagi, wis berguna cantik lagi. Cantiknya, hartanya, nasabnya. Tapi kemudian Rasulullah memberikan titik tekan, tapi utamakan apa? Agamanya. Utamakan agamanya. Kenapa agamanya diutamakan? Karena dengan agama itulah orang biasanya punya pengendali diri. Umpamanya tadi nyuwun sewu. Sing lanang iku gajine pas-pasan. Umpamanya gitu sewu. Kalau kita kan gajinya mungkin dari besar. Umpamanya yang laki-laki gajinya pas-pasan. Bagi perempuan yang imannya, agamanya bagus, insya Allah dia mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri. Rela, oh ya, panjang bojoku sampai di segini, ya tak irit-irit deh. Jika 1,5 juta yo, piye carane aku bisa makan sabulan. Gitu? Itu yang perempuan yang agamanya bagus, punya kemampuan untuk apa? Adaptasi dengan kondisi yang ada. Dihitung, berarti ini sakulan 1,5 juta, sehari ketemu nih 50.000. Berarti blonjoku sedina yo 40.000. Mbok sing 10.000 bikin jajan anak. Kan begitu loh. Itu kalau punya iman yang kuat, punya pengendali
Sebaliknya kalau dia atau suaminya itu gajinya besar, itu yang perempuan juga punya kontrol diri, tidak boros. Hadirin, sering saya sampaikan bahwa yang namanya kebutuhan rumah tangga itu sebenarnya tidak banyak. Tidak banyak. Makan itu loh, makan sehari 3 kali. Itu kalau dibikin kiri juga bisa. Makan, mamane, lauk tahu tempe, kering, tempe, iwak layang. Ini kan bisa kok makan seperti itu. Sesekali 1 minggu sate mamane, sesekali gitu. Sesekali. HP mamanya yang penting bisa membuat WA. Pakaian mamanya cukup, yang penting bisa nempel di badan. Itu kebutuhan. Tapi sekarang itu orang kita hanya mementingkan kebutuhan, terutama ketika sekarang itu anak-anak kita atau putra-putri kita itu setelah di HP, sing ditonton TikTok, kayak hidup sing mewah, gitu. Pakaiannya yang modis, yang mewah, rumah mewah, kayak hidup lamon, suka rekreasi. Nah kalau itu yang kemudian ditiru, maka kemudian yang muncul lebih mengutamakan gaya daripada apa? Kebutuhan. Nah ini yang membuat rumah tangga itu tidak sehat. Mas, yang mau yang gajiku sak mulai wae. Tonggo kilo, konco kilo, satu mobil. Aku kapan itu kalau mobil? Itu nanti yang dituntut oleh seorang istri. Mata bojone sepetentang oleh nyambut kawin. Sikil digawe, sirah digawe sikil. Tangan telu kurang, tangan loro kurang. Ditambahi tangan telu tambah tangan papat. Awan gak cukup bengi gawe lemburan. Metenteng oleh nyambut gawe. Tapi pancene pas-pasan terus piye maneh gitu. Nah, bojone nuntut jaluk mobil, jaluk pesawat, jaluk kereta api, jaluk tuku pulau, terus piye? Karena apa? Karena yang ditonton setiap hari gaya hidup mewah, glamor, hedonis, materialistis gitu. Nah itulah kemudian pengendali yang namanya iman itu sangat penting. Maka betul Rasulullah SAW itu mewanti-wanti menikah itu apa? Dibandingkan agama. Nah perempuan itu, Yusuf ini fokus saya ke perempuan. Karena hasil penelitian tadi itu banyak istri apa? Menggugat. Nah yang perempuan, Yusuf, Rasulullah SAW memberikan gambar perempuan yang baik itu ada 3 karakternya. Perempuan yang baik itu laki-laki, jangan nanti bisa menilai bojoku sampai apa ya. Itu 3 kriteria menurut Rasulullah perempuan itu baik. Yang pertama, perempuan baik itu adalah ketika suami melihat istrinya itu suaminya itu ayem, bojone guyuan. Itu karakter yang pertama. Istrinya itu gampang tersenyum. Allati tasurruhu idza nadhara. Yang pertama, jika yang laki-laki itu melihat itu membahagiakan hatinya. Ini tidak gampang. Perempuan yang terus-menerus bisa membuat suaminya itu tentrem hati itu gak gampang. Perempuan yang tersenyum terus-menerus itu gak gampang. Nek oleh gaji gede, dikekno gede akeh, mungkin gus guyune enak. Dikai gaji umpamane dikai bondo 10 juta nih. Mungkin ya gus guyune ombo. Engko tengah-tengah kali 5 juta, guyune wis mulai mau ning akhir bulan kare 1 juta wis mencukupi. Yang banyak seperti itu karakter perempuan. Nah karakter perempuan menurut Rasulullah yang bagus itu baik gajinya besar maupun gajinya kecil itu tetap apa?
tersenyum. Sakit tambah. Paling salah sakit. Guyu-guyu. Dikai blonjo sak juta ya. Alhamdulillah. Bener tak alhamdulillah dikai sak juta. Ya. Yang pertama, yang kedua. Jadi karakter yang pertama itu suaminya itu ketika melihat istrinya itu menenteramkan hatinya. Nah, yang kedua, waktu idza amara. Yang kedua, karakter perempuan yang baik itu adalah diperintah suami itu nurut, orang bangkang. Yang diperintah kalau diwingi-wingi sak bubuk ini ya enak wae. Itu sana, saya sini enggak sama bagus. Karakter yang kedua perempuan yang bagus itu adalah ketika diperintah suami itu nurut, diperintah apa nurut. Terutama dalam masalah apa? Ranjang, nyun sewu. Laki-laki itu pengapesan ranjang. Perempuan kasih tahu, wong lanang itu pengapesan ranjang. Nek ranjangi aman insyaallah wong lanang itu wis murah malih. Nek pelayanan perempuan di ranjang itu bagus, insyaallah laki-lakinya tenang uripe. Tapi ini jaluk terus sering di tolak-tolaki, dikipat napa maneh dikipat napa. Opo iki ganggu wae. Maneh sing ngono, Bos. Lanang langsung tas. Ini harus diketahui. Jadi laki-laki itu ketika minta terus nggak dikasih, pikiran itu gak tenang. Sepisan, nek ping pindho gak dikasih, stres. Ping telu gak dikasih, depresi. Ping papat gak dikasih, wes keluyuran di jopo. Nah itu laki-laki. Maka seorang perempuan yang bagus itu adalah ketika suaminya memerintahkan dia dikongkon-kongkon. Ingat perempuan, ketika kalian sudah akan nikah, maka saat itu yang menjadi orang yang paling kalian taati yang pertama adalah suami. Sebelum nikah yang menjadi ketaatan pertama adalah orang tua. Tapi begitu nikah, ketaatan pertama itu adalah nomor satu adalah suami. Itu harus dipahami. Selanjutnya beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki tetap taatnya kepada orang tua. Tapi kalau perempuan, ketaatan pertama dan utama adalah seorang laki-laki. Jangan dibalik. Jangan merasa mendahulukan orang tua, keliru. Dan nyuwun sewu wali juga harus memahami bahwa ketika ijab kabul sudah diakadkan, maka saat itu tanggung jawab orang tua sudah pindah ke suami. Otomatis ketaatan otomatis pindah ke suami. Nah, balik ke ranjang. Ini ada tambahan bagi saya. Kalau nanti calon pengantin ini mau bikin anak, Rasulullah memberikan panduan. Ketika mau bikin anak, awali dengan wudu. Awali dengan wudu. Yang kedua, jangan lupa doa. Wis apa tandungane? Wis apa durung? Kalau manten iki. Durung. Wah, wuyang-wuyi berarti durung ini. Nek durung kudu golek ilmune sik. Apalno sik dongane. Ora dianter ae. Mentang-mentang pengantin anyar terus mlebu kamar langsung dikanjeng. Tuh mahal. Wudu dhisik gitu pelan-pelan. Nek pelan-pelan itu tambah berkesan gitu. Pelan-pelan. Wudu dulu. Nanti kalau sudah selesai mau nambah lagi, wudu lagi. Nah itu panduannya begitu Rasulullah itu. Nah, terus gini,
Kalau mau anaknya itu mirip dengan orang tuanya laki-laki, Rasul memberikan panduan, kalau anak itu mukanya mirip dengan bapaknya, berarti itu sperma bapaknya keluar lebih cepat. Sebaliknya, kalau anak-anak yang wajahnya mirip dengan ibunya, itu berarti sperma ibunya keluar lebih cepat. Nah, dengan sakit bersani putra putri jenengan, wajah itu mirip sopo. Oh, apa mirip aku ini, si bapak ibu berarti ya si GW ini sperma aku lebih cepat betulin di bang bujuku. Jadi kalau calon materi ini pengen program, mama nih, mas sampai kan ganteng, aku biasa wae, berarti ku anakku kayak ditiru kesampean wae. Tapi cara nih sama sing aktif, dan ku sampean dua waktu cepet sperma ini. Jadi dieling-eling. Kalau pengen wajahnya itu mirip yang bapaknya, berarti sperma bapaknya harus lebih cepat keluarnya. Sebaliknya, kalau yang dipingini itu wajahnya mirip ibunya, berarti sperma ibunya harus lebih cepat dikeluarkan. Ini hadis Bukhari ya, hadis Sahih ya. Kemudian yang kedua, dalam membuat anak sebangsa kita sendiri. Dalam berhubungan suami istri, kalau pengen anak laki-laki, Rasulullah memberikan panduan. Kalau pengen anak laki-laki itu sperma laki-laki harus kuat. Jadi anak laki-laki itu ketika sperma laki-laki itu lebih kuat, lebih berkualitas, maka nanti akan lahir anak berjenis kelamin laki-laki. Sebaliknya, kalau pengen anak perempuan, maka sperma perempuan harus lebih berkualitas. Nah, sekarang kenapa kok banyak orang itu melahirkan anak perempuan? Berarti kualitas sperma laki-laki sekarang berkurang. Kenapa sperma laki-laki berkurang kualitasnya? Satu, laki-laki itu merokok. Rokok itu bisa mengurangi kualitas sperma. Yang kedua, laki-laki itu rawan stres, capek, stres. Nah, stres itu bisa mengurangi kualitas sperma. Nah, kantor diomongi bose, dalam stres karena banyak kendaraan, nak omah diomongi bojone pisan. Oh, selama lengkap pokoknya stres. Makanya spermanya tidak berkualitas. Yang ketiga, laki-laki sekarang itu suka pakai jin, celana jin yang lepet-lepet. Nah, itu bisa mempengaruhi kualitas sperma. Kenapa kok begitu? Karena dengan jin yang lepet itu jempol itu sumur panas, dan itu yang bisa mengurangi kualitas sperma. Nah, itu panduan dari Rasulullah yang bisa nanti dipraktekkan. Dan yang terakhir, karakter perempuan yang bagus itu adalah perempuan itu tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh suami, baik mengenai dirinya atau harta suami. Umpamanya bojone kok pengen sing wedok iku bawa jilbab pink umpamane, yo kalau pengen jadi pribadi yang bagus ya nuruti suami. Senajan dheweke gak seneng pakai kerudung pink. Sing wedok umpamane pengen niku baju kuning, sopan kalau baju kuning. Tapi karena yang laki-laki itu tidak suka dengan baju kuning, kemudian yang perempuan itu nurut gak pakai baju kuning, berarti itu adalah karakter yang dicintai oleh Rasulullah. Dan itulah karakter perempuan yang bagus. Tiga, karakter perempuan yang bagus, taat pada suami, selalu ceria di hadapan suami. Yang ketiga, tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh suami. Saya kira itu
pembinaan pengantin. Dalam pengantin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Bila apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan, menyinggung perasaan jenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rapat yang nanti akan dipandu oleh Bu Hilda. Monggo Bu Hilda dilanjutkan rapat.